Tomahawk. Namanya sudah lama kita kenal. Melintas dalam laporan berita setiap kali Amerika Serikat melancarkan serangan presisi jarak jauh. Selama beberapa dekade, senjata ini adalah sinonim dari kekuatan laut Amerika. Tapi, mari kita jujur, bagi banyak orang, Tomahawk hanyalah rudal tua yang terus dipakai. Namun, lupakan anggapan itu. Pada tahun 2025 ini, Tomahawk bukan hanya kembali menjadi pusat perhatian, ia menjadi pembuat peta kekuatan global yang baru. Perannya berkembang jauh melampaui sekadar gudang senjata AS. Dalam beberapa bulan terakhir, 3 peristiwa besar telah menggunakannya, atau mempertimbangkan penggunaannya, untuk membentuk ulang hubungan internasional. Kita akan bedah 3 babak ini, aliansi yang mengubah konstitusi, garis merah di Eropa Timur, dan demonstrasi kekuatan di Timur Tengah. Babak 1, Kebangkitan Sang Samurai dan Tomahawk. Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun terikat erat oleh konstitusi pasca perang yang membatasi kemampuan militernya hanya pada pertahanan diri. Negara itu adalah Jepang. Selama ini, doktrin mereka adalah bertahan. Tapi ancaman terus berkembang. Korea Utara terus menembakkan rudal. Tiongkok meningkatkan aktivitas militernya di sekitar pulau-pulau sengketa. Jepang tahu, cara lama tidak akan berhasil lagi. Mereka butuh kemampuan yang bisa menyerang balik. Mereka butuh kemampuan counter-strike. Dan disinilah Tomahawk masuk. Langkah Jepang untuk memasang rudal Tomahawk pada kapal perangnya untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka adalah perubahan strategi terbesar yang pernah dilakukan Tokyo. Ini bukan sekadar pembelian senjata. Ini adalah deklarasi politik bahwa Jepang tidak lagi puas hanya menjadi tameng. Mereka siap untuk membalas. Kapal perusak berpeluru kendali andalan mereka, JS Chokai, dari kelas Kongo, salah satu dari 8 kapal perusak Aegis milik Jepang, kini sedang berlayar ke San Diego, California. Tujuannya, modifikasi. Kapal ini akan dilengkapi untuk menembakkan rudal Tomahawk, melengkapi sistem peluncur vertikal Mk-41 yang untungnya sudah sesuai ukuran. Perjanjian telah ditandatangani pada tahun 2024, 400 unit Tomahawk, terdiri dari Blok 4 dan Blok 5 termodern. Pengiriman pertama dijadwalkan sebelum akhir Maret 2026. Ini adalah proyek pertahanan berkecepatan tinggi yang menunjukkan betapa seriusnya Jepang. Apa maknanya? Aliansi AS Jepang kini memiliki taring yang jauh lebih tajam. Ini mengirimkan pesan yang sangat keras ke Beijing dan Pyongyang. Jika kalian menyerang, kalian tidak hanya akan menghadapi pertahanan, tapi serangan balik presisi jarak jauh dari laut. Jepang baru saja membuktikan bahwa Tomahawk adalah kunci untuk meningkatkan status pertahanan dari pasif menjadi pencegah. Babak 2, Tomahawk dan Garis Merah Putin. Saat Jepang bergerak maju, Amerika Serikat sedang menghadapi dilema terbesar di Eropa Timur. Haruskah Tomahawk dikirim ke Ukraina? Pada 28 September 2025, Wakil Presiden Amerika mengkonfirmasi bahwa Washington sedang mendiskusikan kemungkinan mempersenjatai Kiev dengan rudal ini. Jika disetujui, ini akan menjadi game changer mutlak bagi Ukraina. Saat ini, Ukraina mengandalkan drone dan beberapa rudal barat untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia. Namun, Tomahawk, dengan jangkauan lebih dari 1.600 km dan akurasi yang luar biasa, akan memberi Ukraina kemampuan yang belum pernah mereka miliki. Bayangkan, Ukraina dapat menghantam infrastruktur militer, pangkalan udara, dan pusat logistik Rusia yang selama ini dianggap aman, jauh di belakang garis depan. Ini akan memaksa Moskow memindahkan sumber daya pertahanan udaranya lebih ke dalam, melemahkan pertahanan garis tempur, dan memberikan Ukraina keunggulan strategis yang putus asa mereka cari. Tentu saja, reaksi Moskow sangat keras. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, meremehkan Tomahawk, menyebutnya bukan senjata ajaib. Tapi di saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan yang sangat serius. Putin menyatakan bahwa langkah tersebut akan menghancurkan tren positif dalam hubungan Rusia-Amerika yang baru mulai mencair. Ia menyebut pengiriman Tomahawk sebagai garis merah yang dapat merusak peluang diplomasi dan memperburuk konfrontasi. Mengapa Putin sangat khawatir?
Karena rudal ini berpotensi menjangkau target strategis jauh di dalam wilayah Rusia, yang selama ini menjadi zona aman. Pengiriman Tomahawk tidak hanya dilihat sebagai eskalasi teknis, tetapi sebagai perubahan politik besar dalam dukungan AS yang dapat menyeret hubungan kedua negara ke jurang yang lebih dalam. Di sini, Tomahawk bertransformasi menjadi alat negosiasi dan tekanan diplomatik yang paling tajam. Ia bukan hanya tentang daya ledak, tapi tentang batas kemampuan militer yang tidak boleh dilintasi. Babak 3, Midnight Hammer, demonstrasi kekuatan di Laut Arab. Sementara Tomahawk sedang menjadi perdebatan di Eropa dan Asia, rudal ini kembali ke habitat aslinya, medan tempur nyata. Pada bulan Juni 2025, Amerika Serikat melancarkan operasi Midnight Hammer, sebuah serangan besar terhadap fasilitas nuklir Iran. Operasi ini adalah masterclass dalam penggunaan Tomahawk modern. Angkatan Laut Amerika melepaskan 30 rudal Tomahawk dari kapal selam berpeluru kendali kelas Ohio yang beroperasi diam-diam di Laut Arab dan Teluk Persia. Ini membuktikan satu hal krusial. Meskipun usianya sudah lebih dari 3 dekade, Tomahawk tetap relevan dan tak tergantikan dalam operasi modern berskala besar. Kemampuan terbang rendahnya, menghindari radar, dan diluncurkan dari kapal selam yang tak terlihat, menjadikannya senjata pembuka yang sempurna. Operasi Midnight Hammer adalah sebuah pesan militer yang keras. Tomahawk adalah kekuatan penyeimbang Amerika, siap digunakan kapan saja dan di mana saja. Pesan ini ditujukan bukan hanya untuk Iran, tetapi juga untuk Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Amerika masih memiliki senjata presisi jarak jauh yang bisa memukul tanpa harus menempatkan pesawat atau pasukan di wilayah musuh. Kesimpulan, Tomahawk, sang arsitek geopolitik. Jadi, inilah Tomahawk di tahun 2025. Ia bukan lagi sekadar senjata. Ia telah menjadi arsitek geopolitik. Dari kisah Jepang, kita melihatnya sebagai agen perubahan pertahanan yang mengubah konstitusi negara dan memperkuat aliansi. Dari diskusi di Ukraina, kita melihatnya sebagai pemantik eskalasi, yang mendefinisikan batas antara perang terbatas dan konfrontasi skala besar. Dan dari operasi Midnight Hammer, kita melihatnya sebagai simbol daya tahan militer, sebuah teknologi lama yang terus dimodernisasi, membuktikan bahwa ia tetap tak tergantikan di medan tempur modern. Tomahawk Block 5 adalah senjata yang lahir pada Perang Dingin, tetapi perannya kini sedang membentuk tatanan dunia yang baru. Fleksibilitasnya, diluncurkan dari kapal perusak Aegis, dari kapal selam siluman, dan kemampuannya untuk menjadi senjata pertama yang menghantam, membuatnya lebih dari sekadar rudal. Ia adalah alat politik. Ia adalah alat diplomasi. Dan yang terpenting, ia adalah alat yang mendefinisikan kekuatan dan batas negosiasi di era ketidakpastian global ini. Pertanyaannya sekarang, setelah 3 babak besar ini, di mana Tomahawk akan muncul selanjutnya? Dan siapa yang akan menentukan apakah rudal ini membawa stabilitas, atau justru mempercepat dunia menuju konflik yang lebih dalam? Tuliskan pendapat Anda pada kolom komentar.